Bab 51 di wajahnya. Apakah maksud Anda membeli mobil ini? Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak seperti dia baru saja mengatakan lelucon lucu. Apakah saya salah dengar? Bisakah Anda membeli mobil mewah seperti itu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda juga pemilik helikopter itu? Dia menolak untuk mempercayainya, karena mobil sport ini berharga 18.880.000. Tidak mungkin dia mampu membelinya. Dia berasumsi dia bahkan tidak mampu membeli asuransi mobil. Kalau Josephine mau, aku bisa membeli helikopter, jawab Jonathan sambil mendengus. Aku bahkan bisa membeli kapal pesiar. Sayang, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia ingin membeli kapal pesiar untuk Josephine. Seru wanita itu. Dia telah tertawa begitu banyak sehingga perutnya mulai sakit. Mau tak mau dia menatap Jonathan seolah-olah dia bodoh. Bahkan pacarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Saya tidak berpikir dia pernah melihat kapal pesiar dalam hidupnya, katanya, nadanya tajam. Mereka bergantian memanggang Jonathan di depan umum. Mendengar komentar mengejek mereka, Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Ayo pergi, Jonathan, gumamnya dengan suara rendah. Dia tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak mempercayai Jonathan, karena dia sendiri tidak bisa mempercayai kata-katanya. Jika Jonathan mampu membeli 18.880.000 mobil sport, dia tidak perlu hidup seperti pengecut di kediaman Smith. Kenapa kamu pergi? Rekannya mencibir. Kamu belum pernah melihat Lamborghini yang dibelikan pacarmu yang malang untukmu. Dia menoleh ke Jonathan dan berkata dengan sinis, kamu mengaku telah membeli mobil sport ini, kan? Di mana kuncinya? Jangan bilang kamu tidak membawanya. Kunci mobil. Jonathan bertanya dengan dingin. Aku memilikinya. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengeluarkan kunci pintar LCD dari sakunya dan menekan sebuah tombol. Dengan sekali klik, mobil itu terbuka. Lampu merah khas Lamborghini langsung menyala. Saat melihat lampu, ekspresi mencemooh wanita muda itu membeku. Dia mengangkat jarinya yang gemetar untuk menunjuk ke arah Jonathan. Itu tidak mungkin. Anda terlalu miskin untuk membeli mobil sport mewah ini. Anda pasti mencuri kunci mobil. Ya, kamu pasti pernah melakukannya. Meskipun Jonathan memiliki kunci mobil, dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa membeli mobil sport mahal ini. Mengapa saya mencuri kunci mobil untuk mobil sport? Jonathan mendengus dingin. Ini mungkin mobil sport yang tak terjangkau bagimu, tapi aku hanya melihatnya sebagai alat untuk menyenangkan Josephine. Aku bahkan bisa membelikan 100 juta mobil sport untuknya jika dia mau. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan berbalik untuk melihat Josephine. Sayang, apa yang kamu lakukan? Masuk. Jonathan, kamu, awalnya, Josephine ingin bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil mahal ini, tetapi dia berubah pikiran setelah menyadari bahwa mereka ada di depan umum. Tanpa sepatah kata pun, dia memasuki mobil setelah Jonathan. Di belakangnya, rahan rekannya mengeras saat melihatnya memasuki mobil sport. Tidak mungkin Jonathan mampu membeli mobil sport mahal ini. Dia sangat miskin. Sayang, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya wanita muda itu. Dia menghentakkan kakinya dengan marah setelah melihat pacarnya terpaku di tempat. Apakah kamu tidak melihat betapa sombongnya si idiot yang tidak punya uang? Ya, aku melihatnya. Bibir pria parubaya itu menipis. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi bagaimana jika dia memiliki kuncinya? Itu tidak berarti dia memiliki mobil. Dia mungkin meminjamnya dari orang lain atau menyewanya untuk hari itu. Dia berpakaian terlalu lusuh untuk menjadi orang kaya. Ya, dia pasti menyewanya untuk hari ini. Wanita muda itu menjawab dengan penuh semangat. Setelah saya menghinanya pagi ini, dia tidak tahan dengan penghinaan itu dan pergi menyewa mobil sport untuk berpura-pura kaya. Aku akan mengungkapkan kebohongannya sekarang. Dia segera berjalan ke Lamborghini, di mana Josephine sedang mengutak-atik tombol kontrol di dalamnya. Ini pertama kalinya Josephine mengendarai mobil sport mahal seperti ini. Tubuhnya menegang, karena dia takut salah menekan tombol. Jonathan, apakah kamu menyewa mobil ini? Josephine juga memiliki ide yang sama. Dia pikir Jonathan tidak bisa menahan penghinaan dan memilih untuk menyewa mobil ini untuk membusungkan diri dengan biaya sendiri. Jonathan menyunggingkan senyum tak berdaya. Sayang, aku tidak berbohong. Mobil ini adalah hadiahku untukmu.
Aku memang memberitahumu bahwa aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan, kan? Petik 2. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan, Jonathan. Josephine kehilangan semua harapan dalam dirinya. Dia masih sama. Daripada mengakui fakta bahwa dia lebih rendah dari orang lain, dia lebih suka menghabiskan uang selangit untuk menyewa mobil mahal demi harga dirinya. Dia tiba-tiba melihat rekannya datang kepada mereka. Yang terakhir membungkuk dan menyeringai pada Josephine, yang duduk di kursi penumpang. Josephine, apakah kamu menyukai mobil ini? Jika ya, cepat dan sentuh saat Anda bisa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyentuhnya saat dia mengembalikan mobilnya. Apa yang kau bicarakan? Alis Josephine menyatu dalam ketidaksenangan. Meskipun dia menduga bahwa Jonathan telah menyewa mobil ini, rekannya jelas mempermalukannya dengan mengekspos ini di depan umum. Bukankah aku sudah menjelaskan diriku sendiri? Rekannya mengucapkan dengan puas. Dia menyewa mobil ini. Aku menyewa mobil ini. Jonathan mencibir, apakah menurutmu aku perlu menyewa mobil seharga jutaan? Saya tidak harus melakukan itu. Lepaskan tindakan Anda, bukan? Wanita itu menjawab dengan pedas. Jika Anda benar-benar membeli mobil ini, apakah Anda memiliki perjanjian pembelian kendaraan? Kamu ingin melihat perjanjian pembelian kendaraan, kan? Karena dia menolak untuk mengalah, ketidaksabaran Jonathan meningkat. Baik, ini dia. Setelah mengatakan itu, dia mencabut perjanjian pembelian kendaraan dan melemparkannya ke wajah wanita itu. Hai! Wanita itu akan berteriak padanya ketika perjanjian jatuh ke tangannya. Dia membukanya, dan nama yang tertulis di kolom pemilik tidak lain adalah Josephine Smith. Bab 52 Dia layak itu. Bagaimana ini mungkin? Tidak, aku pasti melihat sesuatu. Bagaimana Anda bisa membeli mobil sport mahal ini ketika Anda sangat miskin? Tuntut wanita itu, merasakan pipinya memanas karena terhina. Rasanya lebih buruk daripada rasa sakit yang dia alami ketika Jonathan melemparkan persetujuan ke wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Jonathan bertanya, mengiriminya tatapan tajam. Aku benci wanita menyebalkan seperti dia. Ini pasti palsu. Perjanjian ini pasti dipalsukan. Wanita itu menolak untuk mundur dan mengakui bahwa Jonathan telah membeli mobil itu. Sayang, lihat perjanjian ini. Baiklah. Pria parubaya itu mengambil perjanjian darinya dan mulai membacanya dengan cermat. Jika itu dipalsukan, dia pasti akan mengenalinya. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin gelap ekspresinya. Ini bukan perjanjian palsu. Dia telah membeli mobil ini di dealer mobil Lamborghini yang sama dengan milikku. Stempel itu sama dengan stempel dalam perjanjian saya. Sayang, kenapa kamu tidak bicara? Desak wanita itu. Cepat, beritahu semua orang bahwa perjanjian pembelian kendaraan itu palsu. Hentikan, pacarnya berteriak saat kemarahan membara menembus dirinya. Dia mengulurkan tangannya untuk memberinya tamparan keras. Tamparan, seketika, tanda tamparan baru muncul di pipinya yang awalnya putih. Beraninya kamu, tanya wanita itu dengan bingung. Sejak kami mulai berkencan, dan bahkan ketika kami di tempat tidur, dia tidak pernah mencoba menamparku. Apa yang terjadi sekarang? Beraninya dia menamparku di depan orang banyak. Pada pemikiran itu, kebenciannya tumbuh di dalam dirinya seperti tumor. Aku sudah bersikap lunak padamu, bodoh. Pacarnya menjawab dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Perjanjian pembelian kendaraan ini berlaku. Sial, itu semua salahmu. Aku hampir menuduh orang yang salah. Seseorang yang mampu membayar 18.880.000 jelas bukan siapa-siapa. Hanya segelintir orang di Jadeboroh yang mampu melakukan itu. Jelas, dia bukan seseorang yang bisa saya lewati. Goldstein, Miss Smith, saya benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda. Itu semua salah jalan ini. Tolong maafkan saya sekali ini. Pria itu meminta maaf dan membungkuk sopan kepada mereka. Kesombongannya sebelumnya digantikan oleh sikap tunduk. Awasi dia daripada membiarkan dia menuduh orang lain salah. Jonathan menanggapi dengan cemberut tidak senang. Ya, saya akan mendisiplinkannya, jawab pria itu dengan sopan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berlutut untuk meminta maaf kepada Jonathan. Melihat perubahan mendadak dalam sikapnya, rasa jijik melintas di mata semua orang. Sementara itu, ekspresi pacarnya berubah menjadi kebencian saat dia menggertakkan giginya. Perjanjian jual beli kendaraan apakah sah?
Apakah bajingan menyedihkan itu benar-benar membeli mobil sport seharga 18.880.000 itu? Sudah berakhir di antara kita. Jangan menyapa saya ketika Anda melihat saya di masa depan, karena kita sudah menjadi orang asing. Dengan itu, pria parubaya itu melemparkan tatapan dingin padanya sebelum berjalan pergi. Wanita itu segera panik dan mengejarnya. Meraih lengan bajunya, dia memohon, "Jangan tinggalkan aku sendiri. Minggir." Sebagai tanggapan, pria itu mendorongnya keluar, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Apakah saya tidak cukup jelas? Ini sudah berakhir. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Dia menyalak dengan marah sebelum memasuki Lamborghini hijaunya. Setelah mesin menderu hidup, dia menginjak pedal gas. Tak lama kemudian, mobil itu menghilang dari pandangan. Wanita itu duduk di tanah, menyaksikan tanpa daya saat mobil melaju pergi. B** Anda B** start bodoh. Beraninya kau mencampakkanku setelah berhubungan seks denganku. Anak abetech. Air mata mengalir di pipinya saat dia terisak sedih, tetapi tidak ada penonton yang mengasihaninya. Bahkan, mereka pikir dia pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, dialah yang memandang rendah Jonathan dan terus membuat masalah dengan memprovokasi mereka. Melayani dia dengan benar. Sayang, ayo pergi. Jonathan melemparkan pandangan terakhir kepada wanita yang meratap itu sebelum menoleh ke Josephine. Tentu, Josephine menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka kembali ke Lamborghini merah menyala. "Kamu harus mengemudi," kata Jonathan sambil melemparkan kunci mobil ke Josephine. Dia kemudian memasuki kursi penumpang. Josephine menelan ludah gugup mendengar kata-katanya. Meskipun dia memiliki SIM, dia tidak pernah mengendarai mobil sport seumur hidupnya. "Aku tidak bisa mengemudi dengan baik," jawabnya cemas. "Lupakan, saya bisa mengajarimu." Jonathan meraih tangannya dan menuntunnya untuk menekan tombol kunci kontak. Seketika, mesin bergemuruh hidup, dan Lamborghini merah menyala itu melesat keluar. "Ah!" Josephine menjerit kaget dan segera menginjak rem. "Kamu harus mengemudi. Aku tidak bisa melakukannya." Dia berusaha melepaskan sabuk pengamannya, tetapi Jonathan menghentikannya. "Jangan takut, aku di sini." Dia menghiburnya. Kata-katanya yang meyakinkan memberi Josephine rasa aman. Setelah ragu sejenak, dia menginjak pedal gas dan menambah kecepatan. Mobil melaju perlahan ke depan. Beberapa saat kemudian, Josephine secara bertahap terbiasa dengan Lamborghini dan semakin percaya diri dalam mengendarai mobil. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram kemudi dengan kuat. "Jonathan, apakah kamu benar-benar membeli mobil ini?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Jonathan telah membeli mobil seharga 20 juta. "Ya, benar," jawab Jonathan dengan tenang. "Aku tidak pernah berbohong padamu." Nada suaranya tegas. "Dari mana kamu mendapatkan uang itu?" Josephine mendesak. "Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Jonathan terkekeh. "Sebenarnya, saya memiliki kartu dengan uang yang cukup untuk hidup ini. Saya bisa membeli helikopter jika Anda mau, apalagi mobil seharga 20 juta. "Bagaimana dengan kebohongannya?" Josephine mendesak saat dia meliriknya sebentar. Terkadang, kata-kata Jonathan adalah campuran antara kebenaran dan kebohongan, jadi dia tidak tahu mana yang mana. "Yah, aku meminjam uang dari Zachary." Jonathan menjawab dengan mengangkat bahu acuh tak acuh. "Saya sudah bekerja di bawahnya selama 3 tahun. Kami adalah rekan dalam perang, jadi dia setuju untuk meminjamkan saya uang." "Kamu meminjam begitu banyak uang darinya hanya untuk membeli mobil sport ini?" Josephine menuntut, menggigit bibirnya saat otot di rahangnya berkedut karena marah. 20 lebih juta. Dengan uang itu, kita bisa membeli lebih dari 10 rumah. Tapi dia menggunakannya untuk membeli 1 mobil sport. Jonathan mengenal istrinya dengan baik, karena istrinya lebih cenderung mempercayai kebohongan daripada kebenaran. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Josephine menginjak rem. Dia berbalik untuk melihatnya dan memerintahkan, "Jonathan, kembalikan mobilnya sebelum terlambat." Bab 53 Rumah Baru. "Kembalikan." Kejutan membanjiri Jonathan. "Kenapa kamu ingin mengembalikannya? Apakah kamu tidak menyukai mobil ini?" "Saya suka mobil ini, tapi terlalu mahal." Josephine memandangnya dengan serius dan berkata, "Tidakkah menurut Anda membuang-buang uang sekitar 20 juta untuk membeli mobil?
Anda harus menggunakan uang itu untuk melakukan bisnis atau melakukan investasi daripada membeli mobil. Bahkan jika 20 juta ini adalah pinjaman dari Zakari, itu masih harus dilunasi di masa depan, bukan? Selain itu, pria itu adalah raja perang, orang paling kuat yang menguasai seluruh Jazona. Jika Jonathan tidak dapat membayarnya kembali ketika dia berutang uang, konsekuensinya tidak diragukan lagi akan sangat mengerikan. Ini tidak sia-sia selama kamu menyukainya. Sambil tersenyum, Jonathan meyakinkan, sungguh, saya tidak kekurangan uang tunai. Hentikan aktingnya, Jonathan. Setelah melihat bahwa dia membual lagi begitu cepat, Josephine sedikit mengernyit. Aku tidak mau mobil ini. Aku tidak berakting. Kekesalan terlihat di wajah Jonathan ketika dia jelas-jelas tidak mempercayainya. Selain itu, mobil ini tidak bisa dikembalikan setelah dibayar. Jika saya bersikeras untuk mengembalikannya, saya bahkan harus memberikan kompensasi kepada mereka untuk kerusakan yang dilikuidasi, dan itu berjumlah beberapa juta. Petik 2. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan alasan seperti itu untuk menghilangkan gagasannya untuk mengembalikan mobil. Apa, kerugian yang dilikuidasi menghabiskan biaya sebanyak itu? Josephine tampak terkejut. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Solusi terbaik adalah menjaga mobil. Sambil terkekeh, Jonathan melanjutkan, terlebih lagi, tidak ada yang namanya mengembalikan hadiah dariku. Percayalah padaku, sayang, saya bukan lagi saya yang 3 tahun lalu. Saya perlahan akan membayar kembali uang yang saya berutang kepada Zakari. Petik 2. Bagaimana kamu akan membayar 20 lebih dari 1 juta? Josephine masih sedikit marah saat itu. Dia benar-benar menggunakan 20 lebih dari 1 juta untuk membeli mobil. Bukankah lebih baik membeli 10 rumah dan menunggu sampai dihargai? Zakari telah merekomendasikan saya pekerjaan, dan saya akan mulai bekerja dalam beberapa hari. Saat itu, saya akan menggantinya secara bertahap dengan gaji saya, bohong Jonathan. Lagi pula, dia tidak peduli dengan 20 juta karena dia tidak kekurangan dana. Dia tidak akan memaksaku untuk mengembalikan uang itu padanya. Memaksa saya untuk mengembalikan uang kepadanya. Bagaimana mungkin dia berani melakukannya? Pekerjaan apa yang dia rekomendasikan untukmu? Benar saja, ketika Josephine mendengar bahwa Zakari memperkenalkan pekerjaan kepadanya, ekspresinya mereda secara signifikan. Aku tidak punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Saya akan puas selama dia memiliki kakinya yang tertanam kuat di tanah dan memegang pekerjaan yang tepat tanpa menyimpang dari jalan. Saya pikir itu adalah beberapa perusahaan real estate. Dia belum memberitahu saya posisi apa yang akan saya pegang, tetapi bayarannya sangat tinggi. Saya akan pergi ke perusahaan untuk berkunjung beberapa waktu kemudian, kata Jonathan. Memang, perusahaan real estate murah hati dalam membayar karyawan mereka. Josephine mengangguk setuju. Harga real estate telah menggelembung berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka yang bekerja untuk perusahaan real estate telah menghasilkan banyak uang. Jika dia bekerja untuk perusahaan real estate, dia akan menghasilkan banyak uang. Jangan boros saat mulai bekerja di sana. Sebaliknya, Anda harus menyimpan uang yang Anda hasilkan. Nanti, saya akan menanyakan beberapa hal dan melihat apakah ada yang mau membeli mobil ini. Bahkan jika harganya sedikit lebih rendah, itu lebih baik daripada membuang-buang uang. Josephine masih memikirkan cara menjual mobil dan mengembalikan uangnya ke Zakari. Karena mobil sport ini dibeli dengan uang pinjaman, saya akan merasa agak tidak nyaman menggunakannya. Baiklah, kalau begitu, kendarai saja dulu sementara itu. Jonathan tidak repot-repot membuang-buang napas untuk mencegahnya lebih jauh, tetapi memeras otaknya untuk menemukan perusahaan real estate. Haruskah saya membeli satu saja? Setengah jam kemudian, Lamborghini merah terang memekik berhenti di luar gerbang komunitas. Sementara itu, skuter listrik lusuh juga diparkir di sana sendirian. Begitu mereka turun dari mobil, Josephine menuju skuter listrik lusuh. Melihat itu, Jonathan cukup terkejut. Apakah kamu masih akan naik skuter listrik, sayang? Aku akan mengendarainya saat kita sudah dekat rumah. Josephine memasuki komunitas sambil mendorong skuter listrik. Jangan pernah biarkan orang tua saya tahu bahwa Anda membeli mobil sport. Kalau tidak, mereka pasti akan menemukan cara untuk menjadikannya milik mereka. Saya tahu lebih baik dari siapapun seperti apa orang tua saya sendiri.
Tidak masalah jika Jonathan tidak memiliki sepeser pun untuk namanya, tetapi begitu mereka mengetahui bahwa dia punya uang untuk membeli mobil sport, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan uang darinya. Ah, kamu benar, Jonathan sangat setuju. Kau yang terbaik, sayang. Berhenti mempermanisku. Josephine melemparkan tatapan tajam dari balik bahunya. Tak lama kemudian, mereka pulang bersama. Saat mereka membuka pintu, mereka disambut oleh pemandangan Margaret dengan tangan akimbo, menyuruh Connor berkeliling. Connor, di sisi lain, berlutut di tanah dengan celemek, menyeka lantai tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Dia tampak persis seperti Jonathan saat itu. Mama, setelah mengucapkan salam, Josephine melepas sepatu hak tingginya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Tapi begitu Margaret melihat Jonathan, dia langsung meletakkan tangannya di pinggulnya dan berteriak, "Jonathan, kemana kamu pergi, dasar sampah yang tidak berguna? Aku tidak melihatmu sepanjang hari. Untuk apa kau mengambil rumahku? Hotel atau hostel yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu." "Bu, dia pergi ke kantor saya untuk menjemput saya dari pekerjaan." Josephine secara naluriah menimpali dengan cemberut ketika dia melihat sikap ibunya yang jahat. "Menjemputmu dari tempat kerja. Tidakkah kamu tahu jalan pulang bahwa kamu membutuhkan dia untuk pergi dan menjemputmu?" Sambil mendengus dingin, Margaret menatap tajam ke arah Jonathan dan membentak, "Apa yang kamu lihat? Cepat dan masak. Aku lelah dan tidak punya energi untuk memasak." Jonathan tidak mau repot-repot melakukan perintahnya. "Aku tidak akan menyerah pada permintaannya yang menjijikkan. Apakah dia masih berharap aku siap membantunya dan menelepon seperti yang dia lakukan saat itu?" Nah, dalam mimpinya. Sikap macam apa ini, Jonathan? Marah Margaret langsung melonjak saat pria itu menolaknya lagi. "Bagus, bagus sekali. Kau semakin berani sekarang, ya, Jonathan. Anda tidak hanya menolak untuk mengepel lantai dan memperbaiki toilet, tetapi Anda bahkan tidak akan memasak sekarang. Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak berani menendang Anda keluar dari kediaman Smith? Jika kamu ingin menendangku keluar, kamu bisa melakukannya sekarang juga." Jonathan kemudian dengan acuh tak acuh menambahkan, "Ngomong-ngomong, mansion baru yang aku beli telah dipindahkan ke namaku. Selama Josephine pergi bersamaku, aku tidak punya masalah untuk segera meninggalkan tempat ini." "Rumah besar baru yang kamu beli." Mendengar itu, Margaret tidak bisa menahan cibiran. "Kenapa, kamu tidak terbangun dari mimpimu tadi malam? Apakah pecundang sepertimu mampu membeli rumah besar? Jadi, di mana mansion milikmu ini? Dan kapan Anda akan mengundang saya ke sana untuk berkunjung?" Cemoohan tertulis di seluruh wajahnya. Tuhan yang baik, dia mengaku telah membeli sebuah rumah besar, iya. Jika pecundang seperti dia mampu membelinya, aku akan memakan kata-kataku besok. Aku lupa di mana itu. Setelah merenung sejenak, Jonathan memberanikan diri. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah villa nomor 1 di Edenic Heights. Tidak, satu villa di Edenic Heights. Ketika Margaret mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahan tawanya. "Kamu benar-benar berani meniup trompetmu sendiri, Jonathan. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan menghukum diri sendiri suatu hari nanti?" Villa No. 1. Apa kau tahu siapa pemilik mansion itu? Bab 54. Apakah Anda pikir Anda layak? Apakah itu penting? Jonathan kemudian membalas dengan suara tenang, "Saya hanya tahu bahwa pemilik villa nomor 1 sekarang adalah saya. Dan itu benar hanya karena kamu berkata begitu." Mendengar itu, Margaret langsung mengejek, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu juga pemilik kediaman Raja Perang di Jazona?" "Tidak masalah jika aku menginginkannya," jawab Jonathan datar. "Akankah Zakari berani keberatan jika aku mengatakan sesuatu seperti itu?" "Oh wow, lanjutkan dan tembak mulutmu." Margaret mencibir, tidak mempercayai kata-katanya sedikitpun. Siapa di seluruh Jadeborough yang tidak tahu bahwa pemilik villa nomor 1 di Edenic Heights adalah keluarga Warhol di Jazona? Apakah Anda tahu tentang keluarga Warhol? Apakah Anda mengetahui pengaruh mereka di Jazona? Dibandingkan dengan mereka, keluarga Blackwood yang berada di puncak 4 keluarga paling terkemuka di Jadeborough bukanlah apa-apa. Dan Anda pikir Anda layak tinggal di Villa No. 1. Kamu sedang bermimpi. Sekali lagi, dia memasang ekspresi penghinaan. Apa status keluarga Warhol? Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Faktanya, mereka adalah keluarga paling elit di seluruh Jazona.
Rumor mengatakan mereka menghabiskan ratusan juta untuk renovasi nomor 1 villa di Edenik Hei saja. Bisakah dia membayar beberapa ratus juta? Dan bahkan jika dia bisa, apakah mereka mau menjualnya? No, 1 villa bukanlah tempat tinggal seseorang hanya karena dia punya uang. Apapun, Jonathan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi untuk meyakinkannya sebaliknya. Saya membeli tempat untuk Josephine di tempat pertama, jadi saya tidak keberatan pindah sekarang selama dia mau pergi dengan saya. Mengapa? Apa kau merasa bersalah sekarang? Menurut Margaret, fakta bahwa dia tidak terus menyangkalnya adalah tanda kesalahannya. Jangan membual sepanjang hari jika kamu tidak memiliki kemampuan itu. Hati-hati, karena Anda mungkin akan menembak diri sendiri suatu hari nanti. Cepat dan masak daripada menyemburkan omong kosong. Petik 2. Dia melambaikan tangan dengan tidak sabar, mengabaikan Jonathan seolah-olah dia sedang mengejar seekor lalat. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun tetapi berbicara besar sepanjang hari. Mengabaikannya, Jonathan menoleh ke Josephine dan bertanya, "Josephine, apakah kamu bersedia pindah ke villa nomor 1 bersamaku? Jika Anda bersedia melakukannya, kita bisa segera pindah. Aku sudah membersihkan semuanya." "Hah, lanjutkan dan pertahankan tindakan Anda. Jangan hibur dia, Josephine." Memutar matanya, Margaret menyeret Josephine pergi tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada pria itu. "Cukup, berhentilah bertengkar." Josephine melepaskan tangannya dan mempertahankan dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Bu, berhentilah mendesaknya karena dia tidak mau memasak. Mengapa Anda harus mempersulit dia?" "Aku mempersulit dia." Margaret segera meledakkan gasket atas tuduhannya. "Dia tinggal di rumah sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana saya mempersulitnya ketika saya hanya memintanya untuk memasak?" Petik 2. Siapa bilang dia tidak punya pekerjaan yang layak? Dia telah menemukan pekerjaan dan akan bekerja dalam beberapa hari. Josephine membalas dengan gusar. "Apakah kamu serius? Harumping?" Margaret mengejek, "Pekerjaan apa yang bisa dia dapatkan? Apakah dia akan masuk ke pemasaran multi-level atau menjadi pelayan di restoran? Dia akan bekerja di perusahaan real estate." Josephine membantah. "Dia bisa masuk ke perusahaan real estate. Saya pikir dia akan diberhentikan dalam waktu kurang dari 3 hari. Melempar Jonathan dengan pandangan menghina, Margaret menggeram, "Jonathan, aku menanyakan ini padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan memasak?" "Tidak." Jonathan menolak tanpa penundaan. "Aku tidak akan pernah menyerah pada tuntutannya lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku masih orang yang sama dari 3 tahun lalu?" Jika demikian, keluar dari kediaman Smith. Keluarga Smith tidak mendukung gelandangan pemalas dan tidak berguna sepertimu. Jari Margaret teracung ketika dia mengancam akan mengeluarkannya dari kediaman Smith seperti yang selalu dia lakukan saat itu. "Saya tidak membutuhkan keluarga Smith untuk mendukung saya." Ekspresi Jonathan tiba-tiba berubah dingin. Dia memandang Josephine dan bertanya, "Apakah kamu ikut denganku, Josephine? Tidak bisakah kamu menanggungnya sebentar, Jonathan?" Melirik tatapannya yang dingin, Josephine mau tak mau bergumam, "Kau tahu temperamen ibuku, bukan? Saya sudah tahan dengan dia selama 4 tahun, jadi saya tidak ingin melakukannya lagi." Jonathan menjawab dengan dingin, "Aku berhutang pada Josephine, tapi aku tidak berhutang pada Margaret. 3 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan kepercayaan keluarga Smith setelah bekerja keras dan bekerja di kediaman Smith seperti anjing, tetapi apa yang saya dapatkan pada akhirnya? Yang saya dapatkan sebagai balasannya hanyalah cemoohan dan cemoohan yang tak ada habisnya. Di matanya, aku bahkan mungkin lebih rendah dari seekor anjing. Jonathan, kamu." Josephine menunjuk padanya bahkan ketika secercah keheranan melintas di matanya. Lagi pula, ketika Jonathan menikah dengan keluarga Smith, dia tidak pernah sekalipun menentang Margaret seperti yang dia lakukan saat itu. "Lepaskan dia, Josephine." Margaret memotongnya dengan mendengus. "Dia ingin pergi, ya. Biarkan dia pergi, kalau begitu. Saya ingin melihat kemana dia bisa pergi setelah meninggalkan kediaman Smith." Petik 2. Bisakah kamu membuka resletingnya, Bu? Josephine cocok untuk diikat. "Jangan khawatir, karena aku pasti punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan kediaman Smith." Setelah meliriknya dengan dingin, Jonathan mengeluarkan kunci dari sakunya. "Josephine, inilah kunci villa nomor 1 di Edenik Hei.
Jika Anda ingin melihat saya, pergi dan cari saya di Villa No. 1. Karena itu, dia melemparkan kunci ke Josephine sebelum melangkah pergi. Apakah mereka masih berharap bahwa saya akan tetap siap membantu mereka sambil menahan ejekan dan ejekan yang tak terukur seperti 3 tahun lalu? Tidak mungkin. Jonathan, saat melihat pria itu berputar dan pergi, Josephine ingin mengejarnya secara naluriah. Sayangnya, Margaret menariknya kembali tepat setelah dia mengambil beberapa langkah. Berhenti di sana, kenapa kau mengejarnya? Apakah Anda masih memiliki sedikit martabat yang tersisa? Nah, dia ingin kabur dari rumah. Hah, saya akan melihat seberapa mampu dia. Jika dia begitu hebat, dia bisa menjauh selamanya. Sebenarnya, dia tidak menganggap serius kata-kata Jonathan. Nomor 1 villa, bagaimana dia layak tinggal di sana ketika dia tidak lebih dari seorang pecundang? Dia mungkin akan ditendang keluar oleh para penjaga bahkan sebelum dia bisa melewati gerbang. Bagaimanapun, mereka yang tinggal di Edenic Heights kaya atau berpengaruh. Namun, dia pikir dia bisa tinggal di sana. Huff, kamu sudah keterlaluan, Bu. Josephine mendesis sambil menggigit bibirnya, menyentakkan kepalanya ke belakang. Aku sudah keterlaluan, katamu. Marah, Margaret langsung meletakkan tangannya di pinggul dan menggeram. 3 tahun lalu, siapa yang mendukung gelandangan tak berguna itu selama setahun penuh? Dan siapa yang memberinya makanan dan tempat tinggal? Jika bukan karena aku, dia mungkin sudah tidur di jalanan dan mati beku sejak lama. Dan dia ingin tinggal di No. 1 villa. Saya pikir dia mungkin akan tidur di luar gerbangnya. Petik 2. Apa yang kamu lakukan, Josephine? Sementara mulutnya masih berbusa, dia tiba-tiba menyadari bahwa Josephine tidak mendengarkannya sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan cengkeramannya dan berlari menuju pintu. Aku akan mencari Jonathan. Josephine bahkan tidak berbalik. Berhenti di situ, dasar gadis da asterisk N. Margaret berpijar, merona merah padam ketika dia melihat putrinya benar-benar mengejar Jonathan. Josephine, jangan kembali lagi jika kamu berani pergi dan mencari dia. Aku hanya akan lupa bahwa aku pernah memilikimu sebagai putriku. Bab 55 tunjukkan tanpa rahmat. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di luar gerbang komunitas Edenic Heights. Tidak hanya komunitas paling mewah di seluruh Jadeborough, tetapi juga memiliki pemandangan terbaik. Berdiri di atas gunung dan mengarahkan pandangannya keluar, seseorang akan memiliki pemandangan malam yang tidak terhalang ke seluruh Jadeborough. Hanya ada total 20 rumah besar di komunitas, dengan penjaga berpatroli 24/7 selain pemindaian inframerah dan tongkat serta anjing polisi. Mereka yang bisa tinggal di sana kaya atau berkuasa. Oleh karena itu, Edenic Heights adalah simbol status seseorang. Hanya tokoh paling berpengaruh dan berkuasa di seluruh Jadeborough yang berhak tinggal di sana. Tidak lama setelah Jonathan turun dari taksi, dia dihentikan oleh penjaga di gerbang. Berhenti di sana, siapa kamu? Saya penduduk di sini. Jonathan dengan santai mengacungkan kunci di tangannya. Ketika penjaga melihat kunci di tangannya, alisnya tiba-tiba berkerut. Kau penduduk, kamu tinggal di mansion mana? Hanya ada 20 rumah besar di komunitas ini, dan saya telah melihat pemilik hampir setiap rumah. Namun, saya belum pernah melihat pria ini. Selain itu, semua yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang hebat yang berkuasa. Mereka biasanya pergi dan datang dengan Rolls-Royce atau Bentley. Jika tidak, itu Bugattis atau Paganis. Kapan mereka pernah naik taksi? Tidak, 1 villa, jawab Jonathan riang. Tidak, 1 villa. Seketika, ekspresi penjaga berubah, dan jejak penghinaan muncul di matanya saat dia memandang pria itu. Kamu tinggal di Villa No. 1. Apakah ada masalah? Jonathan bertanya, mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Sambil mendengus, penjaga itu berkata, Nak, tahukah kamu siapa pemilik villa nomor 1 itu? Dan Anda berani menyamar sebagai dia. Pemilik No. 1 villa adalah Warhol dari keluarga Warhol di Jazona. Beraninya kau datang dan menipuku dengan kunci acak. Apakah dia tahu siapa Tuan Warhol? Itu adalah patriark keluarga Warhol, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Apakah dia seseorang yang bisa ditiru oleh anak berhidung ingus seperti dia? Dia kemudian melambaikan tangan dengan tidak sabar untuk mengabaikan Jonathan seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Tidak, 1 villa sudah berpindah tangan. Tanpa perasaan melemparkan pandangan padanya, Jonathan menyatakan,
mulai sekarang, aku pemilik baru Villano. 1. Dan itu benar hanya karena kamu berkata begitu. Penjaga itu mengejek dan bertanya, mana buktinya? Bukti apa yang kamu inginkan? Alis Jonathan sedikit berkerut. Sertifikat kepemilikan properti dan juga perjanjian jual-beli. Sambil mengulurkan tangannya, penjaga itu menyalak, apakah Anda memilikinya? Aku lupa membawanya. Kerutan di kening Jonathan semakin dalam. Saya sepertinya telah meninggalkan sertifikat kepemilikan properti dan perjanjian jual-beli di Lamborghini. Kau lupa membawanya. Penjaga itu menyeringai. Saya tidak berpikir Anda bahkan tidak memilikinya. Berhenti melakukan tindakan di sini. Cepat dan berdengung. Kembalilah ke tempat asalmu daripada menghalangi jalanku ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Saya telah melihat banyak pria muda yang sia-sia seperti dia yang ingin menyusup ke Edenic Heights. Bagaimanapun, aku sudah menendang mereka semua. Jika mereka menolak untuk pergi, saya hanya akan melakukan kontak fisik dengan mereka. Dengan pukulan tongkatku, mereka menjadi jinak seperti anak domba. Kamu tidak akan menunjukkan belas kasihan padaku. Mendengar ancamannya, Jonathan mencibir dan bertanya, bagaimana Anda berencana untuk melakukannya? Kau ingin tahu itu? Iya. Dalam sekejap mata, ekspresi penjaga itu menjadi dingin. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Begitu kata-katanya terdengar, dia mengangkat tongkat di tangannya dan mengayunkannya ke kepala Jonathan tanpa penundaan sedetik pun. Tapi saat dia melakukannya, sebuah bayangan muncul di masa lalu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jonathan menangkap tongkat di antara dua jari sebelum menerapkan kekuatan. Detik berikutnya, bunyi snap terdengar, dan tongkatnya patah menjadi dua. Selanjutnya, pria itu mengangkat tangan kanannya dengan ringan. Embusan angin bertiup kencang, dan tamparan keras menembus udara. Saat telapak tangannya mendarat di wajah penjaga, lutut penjaga itu lemas, dan dia berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Jadi, kamu tidak ingin menunjukkan belas kasihan padaku. Sambil terkekeh dingin, Jonathan menggumam, jika itu setahun yang lalu, kamu mungkin sudah dilubangi oleh lubang peluru bahkan sebelum kamu bisa mendekatiku. Siapa sebenarnya kamu? Mulut penjaga itu berlumuran darah setelah mengalami pukulan di wajahnya. Tamparan itu bahkan merontokkan beberapa giginya. Kamu tidak layak untuk mengetahui siapa aku. Menatapnya dengan tatapan dingin, Jonathan berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah pemilik Villano. 1. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke Edenic Heights tanpa melirik pria itu lagi. Tidak dapat disangkal, Edenic Heights benar-benar luas. Beberapa waktu kemudian, Jonathan mendorong pintu villa nomor 1 terbuka. Begitu pintu terbuka, lampu mewah otomatis menyala. Interior seluruh mansion terungkap dalam semua kemegahannya, dengan kemewahan tercermin di mana-mana. Namun, dia tidak sedikit pun terpesona. Lagi pula, dia telah menghancurkan villa-villa mewah yang tak terhitung jumlahnya ketika dia masih di medan perang. Selain itu, dia bahkan telah menyia-nyiakan istana dan istana. Dibandingkan dengan struktur megah dan agung itu, villa nomor 1 belaka bukanlah apa-apa. Karena itu, dia hanya menyapu pandangan acuh tak acuh ke sekeliling sebelum menuju ke atas. Dia baru saja melangkah ke tangga kayu cendana ketika keributan tiba-tiba terdengar di luar pintu. Setelah itu, ledakan keras membelah udara. Pintu mansion terlempar terbuka. Seorang pria parubaya berseragam menerobos masuk ke ruang tamu dengan sekelompok besar penjaga. Di belakangnya, penjaga dengan darah di seluruh mulutnya menunjuk ke arah Jonathan. Itu dia, Kapten. Dia yang memukulku. Setelah mendengar itu, pria parubaya itu menatap Jonathan dengan dingin dan bergemuruh. Betapa beraninya kamu. Setelah memukuli bawahan saya, Anda masih berani masuk tanpa izin ke Villano. 1. Apakah kamu muak dengan hidup? Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendamnya? Jonathan memandang kelompok penjaga dengan tongkat di tangan mereka dengan acuh tak acuh tanpa sedikit pun kepanikan di matanya. Dibandingkan dengan 4 pengawal Asura di bawah komandoku saat itu, kelompok orang ini hanyalah sekelompok bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak tertarik untuk melihat mereka. Jadi bagaimana jika aku, Harumping, pria parubaya menggeram, kamu tidak hanya masuk tanpa izin ke Edenic Heights, tetapi kamu bahkan memukuli bawahanku. Jika Anda gagal memberi saya penjelasan hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari Villano. 1. Awalnya aku mengira dia adalah satu-satunya orang idiot,
Tapi aku tidak pernah menyangka kalian semua bodoh. Pada ekspresinya yang merasa benar sendiri, tatapan Jonathan tiba-tiba menjadi dingin. Aku hanya memberimu waktu sebentar. Keluar dari pandanganku dalam 1 menit, dan aku akan melupakan kejadian ini. Tetapi jika banyak dari Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda semua untuk menemui pembuat Anda. Dalam sekejap, niat membunuh berkobar di matanya. Mereka hanya semut, jadi saya tentu tidak akan peduli tentang mereka. Tetapi jika mereka memprovokasi saya tanpa henti, saya tidak keberatan menginjak-injak mereka sampai mati. Aku telah membunuh banyak orang selama hari-hariku sebagai Asura, jadi beberapa lagi tidak masalah. Bab 56. Apakah mereka muak dengan hidup? Apakah kalian semua mendengarnya? Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia akan mengirim kita untuk menemui pembuat kita. Secercah rasa jijik terpancar di mata pria parubaya itu saat mendengar kata-kata Jonathan. Lat, aku akan memberimu kesempatan lagi. Pikirkan kembali kata-kata Anda dan ulangi lagi. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain menyuruh anak buahku mengikatmu dan melemparkanmu ke sungai Goda untuk memberi makan ikan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Jonathan. Apa lelucon, kita semua pensiunan pasukan khusus Edenic Heih yang disewa dengan tebusan raja. Sebelum kami keluar dari militer, kami semua membunuh orang, tangan kami berlumuran darah. Namun, anak berhidung ingus ini berani mengancam kita. Betapa bodohnya, tidak ingin bertengkar dengan mereka, Jonathan menyandarkan tangannya ke pegangan tangga dengan ringan dan melompat menuruni tangga. Saat melihat tindakannya, tatapan pria parubaya itu segera berubah dingin. Dapatkan dia. Patahkan kakinya agar dia tahu bahwa Edenic Heih bukanlah tempat yang bisa dilanggar oleh orang seperti dia. Dipahami, mengikuti perintah itu, lebih dari selusin penjaga segera menyerbu ke depan dengan tongkat di tangan mereka. Detik berikutnya, bunyi gedebuk terdengar. Sebelum penjaga yang memimpin bahkan bisa mengangkat tongkat di tangannya, Jonathan menendang perutnya. Dengan tendangan itu, dia terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus dan menabrak dinding dengan keras. Bergetar, setelah memuntahkan darah, kepala penjaga itu terkulai ke samping, dan dia pingsan saat itu juga. Saat pria parubaya itu melihat sekilas gerakan Jonathan, ekspresinya berubah dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sebuah suara bergema di ruangan itu. Kaki guard lainnya patah dengan tendangan dari Jonathan. Siapa kamu sebenarnya, nak? Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat suram, karena dia tahu betul kemampuan beberapa bawahannya. Mereka semua adalah orang-orang kejam yang telah mengambil nyawa, namun mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, namun kamu berani mencariku dan bertindak kurang ajar di depanku. Suara Jonathan berubah sedingin es. Saat kakinya melesat ke depan, penjaga di depannya langsung membanting pintu dengan bunyi gedebuk seolah-olah ditabrak kereta api. Dampaknya bahkan menyebabkan penyok besar di pintu. Teman-teman, berhenti dan biarkan aku pergi ke arahnya. Menyadari bahwa selusin penjaga sama sekali bukan tandingan Jonathan, pria parubaya itu berhenti, lapisan es menutupi matanya. Dia berencana untuk bergerak secara pribadi. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku ingin kamu tahu hari ini bahwa Edenic Heih bukanlah tempat yang bisa kamu datangi sesukamu. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan menembakkan kakinya ke dada Jonathan. Tendangan itu membawa kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan bisa menusuk pelat baja. Anehnya, Jonathan melesat pergi tidak lama setelah dia menembakkan kakinya. Mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, pria itu malah menamparkan wajahnya. Sebuah tamparan keras bergema di ruangan itu, dan dia terlempar dari udara ke tanah. Terwujudnya cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya disertai dengan suara ledakan saat dia jatuh ke tanah. Tamparan itu membuat darah menetes dari mulutnya dan bahkan merontokkan beberapa giginya. Kapten, ketika selusin penjaga melihat keadaannya yang menyedihkan, keterkejutan terpancar di wajah mereka. Kapten kami adalah veteran sejati yang memiliki darah di tangannya dan membunuh banyak orang. Pengedar narkoba yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan saat itu bahkan mati di tangannya. Sekarang, bagaimanapun, dia telah jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Tetap di belakang, dengan ekspresinya yang berubah menjadi topeng kemarahan,
pria parubaya itu meludahkan beberapa gigi yang berlumuran darah dari mulutnya. Saat kilatan pembunuh berkedip di matanya, dia dengan santai meraih di belakangnya dan meraih sesuatu dengan tangan kanannya, bersiap untuk mencabut pistol dari sarung belakangnya. Tetapi sesaat sebelum dia melakukannya, Jonathan menatapnya tanpa ekspresi dan memperingatkan, sebaiknya kamu tidak menarik senjatamu. Kalau tidak, kamu pasti akan mati di tanganku sebelum kamu bisa melakukannya. Petik 2. Anda, ketika kata-kata itu melayang ke telinganya, gerakan pria parubaya itu tiba-tiba terhenti. Dia baru saja akan mengambil risiko itu ketika tiba-tiba suara seorang wanita terdengar di balik pintu. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk tanpa izin ke Villa 01? Tepat setelah itu, seorang wanita berambut pendek dengan kemeja putih dan rok hitam berjalan ke mansion. Dia cukup muda, tapi dia memiliki aura yang menawan tentang dirinya. Kacamata berbingkai emasnya menambah daya pikat wajahnya yang cantik dan menawan. Miss Yarrow, saat melihatnya, beberapa penjaga buru-buru menundukkan kepala, tampaknya sangat takut padanya. Miss Yarrow, pria parubaya itu juga menyerah menarik senjatanya ketika dia melihatnya. Dia menoleh padanya dan menjelaskan, saya di sini untuk melaksanakan tugas saya karena seseorang masuk tanpa izin ke Edenik Heih dan bahkan melukai bawahan saya. Mengapa kamu ada di sini di Villa nomor 1 jika seseorang masuk tanpa izin ke Edenik Heih? Wanita berambut pendek, Ivana Yarrow, menembakkan belati ke arahnya sebelum dia menatap Jonathan dengan acuh tak acuh. Begitu dia melihat Jonathan dengan baik, ekspresinya berubah drastis. Tatapannya bahkan diwarnai dengan jejak horor. Tuan Goldstein, kakinya menyerah, dan dia berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan, Nona Yarrow? Adegan itu mengejutkan semua orang di sana. Pria parubaya, khususnya, memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ivana Yarrow adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh dataran tinggi Eden. Rumor mengatakan bahwa dia juga memiliki semacam hubungan dengan pendiri Edenik Heih. Setiap orang dari kita harus merendahkan diri ketika kita melihatnya karena dia dapat mengirim kita berkemas hanya dengan satu kata. Tapi sekarang, dia sebenarnya berlutut di hadapannya ketika dia biasanya bertindak sangat tinggi dan perkasa, bahkan tidak bermaksud untuk melirik kita. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu mengenalku? Jonathan bertanya sambil menatap Ivana dengan acuh tak acuh. Tentu saja, Ivana menelan ludah, ketakutan tertulis di wajahnya. Aku pernah melihatmu di perjamuan keluarga Blackwood. Perjamuan keluarga Blackwood. Jonathan mengamatinya dengan alis berkerut, tapi dia sama sekali tidak mengingatnya. Mengingat status Anda, Tuan Goldstein, Anda tentu saja tidak mengingat saya. Postur Ivana saat dia berlutut di tanah menyerupai seorang pelayan. Selain itu, Tuan Seymour secara khusus mengatakan kepada saya bahwa saya secara pribadi harus menyambut Anda jika Anda ingin pindah. Saya awalnya berpikir bahwa Anda hanya akan datang beberapa hari kemudian. Saya tidak berharap Anda datang lebih awal. Petik 2. Meskipun sudah beberapa hari, bom yang dijatuhkan Jonathan selama perjamuan keluarga Blackwood tetap jelas di benaknya. Keluarga Blackwood, yang merupakan cikal bakal di antara 4 keluarga terkemuka di Jadeborough, diusir dari kota ini dengan satu kata darinya. Lebih jauh lagi, pria paling kejam di Jadeborough yang memiliki hubungan dengan polisi dan dunia bawah, Harrison Seymour, berlutut di hadapannya seperti seorang pelayan. Bahkan Randall Swindell, wali kota Jadeborough yang memerintah seluruh kota, semua berhati-hati di hadapannya seolah-olah pada pin dan jarum. Namun, beberapa penjaga bodoh ini berani memprovokasi dia. Apakah mereka muak hidup? Bab 57 Kaki Patah dan Pembuangan. Tuan Seymour. Apakah Miss Yarrow mengacu pada pria paling kejam di Jadeborough, Harrison Seymour? Saat para penjaga mendengar nama itu, kaki mereka lemas, dan mereka hampir berlutut di depan Jonathan saat itu juga. Semua orang di Jadeborough, terlepas dari apakah mereka polisi atau triad, takut padanya. Dan anak ini sebenarnya adalah temannya. Mengingat bagaimana mereka ingin memukul Jonathan dengan tongkat sebelumnya, mereka segera berkeringat dingin. Miss Yarrow, kamu tidak perlu sejauh ini meskipun dia teman Seymour, kan? Pria parubaya itu tidak bisa menahan kerutan saat melihat Ivana berlutut di sana seperti seorang pelayan. Mengesampingkan fakta bahwa pemuda ini adalah teman Seymour, bahkan jika pria itu sendiri ada di sini,
dia tidak perlu berlutut, bukan? Teman, Ivana mendengus mendengar ucapannya, menegaskan, bahkan Tuan Seymour harus segera berlutut di hadapannya ketika dia melihatnya, apalagi aku. Apa, bahkan Seymour harus langsung berlutut di hadapannya saat melihatnya. Ketika para penjaga mendengar itu, mereka merasa seolah-olah kehidupan telah dicabut dari mereka. Bahkan pria parubaya itu mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mendengar itu. Bagaimana bisa, siapa yang berhak membuat Tuan Seymour berlutut, mengingat statusnya di Jadeboroh? Itu tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya deras, tidak percaya satu kata pun dari pembicaraan absurd Ivana. Mustahil, dengan tawa dingin, Ivana mengejek, dibandingkan dengan Tuan Goldstein, Harrison Seymour bukan apa-apa. Bahkan patriark keluarga Blackwood bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Dengan satu kata darinya, keluarga Blackwood diusir dari Jadeboroh, dan bahkan Anderson Blackwood berlutut di hadapannya. Jadi, apakah Anda pikir Anda? Berlututlah. Setelah hukumannya, para penjaga, yang kakinya sudah lama menjadi lemah karena ketakutan, langsung berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Tepat pada saat itu, mata pria parubaya itu tiba-tiba melebar, dan dia menatap Jonathan dengan tak percaya. Itu dia adalah orang hebat yang dikabarkan telah mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh dengan satu perintah. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai semua yang telah terjadi di hadapannya. Hanya satu perintah darinya sudah cukup untuk mengusir pendahulu dari 4 keluarga terkemuka di Jadeboroh, keluarga Blackwood, dari kota. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Bahkan wali kota Jadeboroh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Selain itu, dia tampaknya baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa menjadi orang besar yang dikabarkan berkuasa? Siapa lagi kalau bukan dia? Dengan terbata-bata, Ivana membentak, jika saya tidak datang tepat waktu, apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini hidup-hidup? Berlututlah. Saat itu, kaki pria parubaya itu menyerah, dan dia jatuh berlutut di depan Jonathan. Wajahnya pucat pasi, dan bahkan pada saat itu, dia masih tidak percaya bahwa pria di depannya adalah keju besar yang diisukan. Goldstein, saya bersalah di sini karena gagal menjaga mereka sejalan sehingga mereka akhirnya menyinggung Anda. Tolong maafkan saya. Ivana tetap berlutut di tanah dengan lemah lembut dan memohon pengampunan Jonathan. Identitasnya benar-benar terlalu misterius, bahkan aku tidak tahu siapa sebenarnya dia sampai hari ini. Meskipun demikian, itu tidak ada hubungannya dengan statusnya bagi saya. Bahkan wali kota Jadeboroh semua pemalu di depannya. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan yang pertama. Bangun, Jonathan melambaikan tangannya dengan ringan dan bergumam, kamu tidak tahu bahwa aku akan datang lebih awal, jadi kesalahannya tidak ada padamu. Terima kasih, Tuan Goldstein. Hanya setelah mendengar itu, Ivana dengan hati-hati bangkit. Dia kemudian melirik ke belakang ke arah penjaga yang berlutut di belakangnya dan bertanya dengan berbisik, Tuan Goldstein, bagaimana Anda ingin menangani mereka? Aku sudah memberi mereka kesempatan. Sambil menatap mereka dengan tenang, Jonathan menjelaskan, saya akan membiarkan masalah ini pergi jika mereka hilang dari pandangan saya dalam 1 menit. Namun, mereka masih di sini dalam pandangan saya meskipun 1 menit telah berlalu. Petik 2. Dalam sekejap, semua darah mengalir keluar dari wajah para penjaga yang berlutut di tanah. Mereka buru-buru bersujud dan memohon, maaf, Tuan Goldstein. Kami salah. Kami adalah orang-orang bodoh yang bodoh karena telah memandang rendah Anda. Tolong lepaskan kami. Tolong kasihanilah kami, Tuan Goldstein. Mereka semua membenturkan kepala mereka ke lantai atau menamparkan diri mereka sendiri dengan panik, kesombongan mereka sebelumnya hilang. Sementara itu, pria parubaya yang memimpin tim penjaga memasang ekspresi konflik sambil berlutut. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya berbicara. Maaf, Tuan Goldstein, aku yang bersalah di sini. Karena kamu tahu bahwa kamu salah, pergi dan berlutut di sana sampai fajar menyingsing. Jonathan melambaikan tangan dengan riang. Seketika, para penjaga bergegas keluar pintu dengan panik seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Kemudian, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Tidak mungkin kami berani menolak. Kita tidak boleh menyinggung seorang petinggi yang mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh hanya dengan 1 perintah. Bagi orang seperti dia,
menghancurkan kita semudah membunuh semut. Tunggu sebentar. Sementara semua penjaga berlari keluar pintu, Jonathan tiba-tiba memanggil mereka kembali. Tepat ketika mereka berpikir bahwa dia akan menarik kembali kata-katanya, pria itu menunjuk ke salah satu penjaga dan memerintahkan, "Kamu tetap di sini." Dalam sekejap, semua orang mengayunkan pandangan mereka ke penjaga dengan darah di sekujur mulutnya. Adapun penjaga itu sendiri, dia terkejut sesaat sebelum dia berlutut tanpa ragu sedikitpun. "Maaf, Tuan Goldstein. Saya salah. Saya minta maaf. Tolong lepaskan aku." Dia tidak lain adalah penjaga yang pertama kali menghentikan Jonathan di pintu gerbang. Dan dia juga yang membawa penjaga lainnya, ingin melemparkan Jonathan ke sungai Goda untuk memberi makan ikan. Sudah terlambat. Menatapnya dengan penuh semangat, Jonathan menyatakan, "Karena masalah ini dimulai karena kamu, secara alami harus diakhiri oleh kamu. Harganya patah kaki dan dibuang." Goldstein, penjaga itu masih ingin memohon lebih jauh, tetapi secercah penghinaan muncul di wajah Ivana. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk para penjaga, bertanya, "Mengapa banyak dari kalian yang masih berdiri di sekitar, memutar-mutar ibu jarimu? Apakah Anda tidak mendengar Tuan Goldstein?" Ya, tanpa penundaan sedetik pun, para penjaga mengangkat tongkat di tangan mereka dan menjatuhkannya ke kaki penjaga yang bersangkutan. Pada saat berikutnya, patah tulang yang pecah menembus udara. Pada saat yang sama, penjaga itu mengeluarkan teriakan kesakitan di bagian atas paru-parunya. Kedua kakinya telah dipatahkan oleh penjaga lainnya. Terlepas dari kondisinya yang menyedihkan, tidak ada sedikit pun simpati di mata para penjaga lainnya. "Jika bukan karena dia, kami tidak akan menyinggung Tuan Goldstein. Dia mudah lepas hanya dengan patah kakinya." Seret dia keluar. Juga, ingatlah untuk membersihkan darah di ruang tamu. Jonathan melambaikan isyarat meremehkan. Segera, para penjaga menyeret penjaga yang jatuh keluar dari pintu. Sementara itu, beberapa penjaga yang tersisa dengan cepat mengambil beberapa peralatan pembersih dari kamar kecil dan mulai membersihkan noda darah tanpa penundaan. Segera, ruang tamu tampak baru. Seolah-olah adegan sebelumnya tidak pernah terjadi. Di bawah lampu jalan di luar ruang tamu, para penjaga dengan patuh berlutut di depan pintu villa nomor 1, tidak berani menggerakkan satu otot pun. Bab 58 Akon. Setengah jam kemudian, Josephine mendorong pintu kediaman Smith hingga terbuka. Ketika Margaret melihat bahwa dia pulang sendirian, dia langsung mencibir, "Di mana sampah yang tidak berharga itu? Apakah dia bersembunyi di balik pintu, tidak berani masuk?" Di luar bayangan keraguan, gelandangan tak berguna itu, Jonathan, pasti bersembunyi di balik pintu karena dia tidak berani masuk dan menghadapiku. "Tidak," Josephine menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menemukannya." "Lupakan saja kalau begitu." Marah, Margaret mencemooh, dia akan belajar pelajarannya setelah menghabiskan malam di jalanan dalam cuaca dingin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia hebat hanya karena dia mengenalnya? Dia masih pecundang di penghujung hari, bukan? Petik 2. "Bu, tidakkah kamu pikir kamu terlalu merendahkan Jonathan? Jika bukan karena dia, keluarga Smith pasti sudah lama menemui ajalnya." Josephine tidak bisa membantu melawan. Terus, sambil mendengus, Margaret membalas, "Siapa yang menyelamatkannya saat dia diburu dan sendirian? Dan siapa orang yang mendukungnya selama setahun penuh? Jika bukan karena aku, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Apa masalah besar tentang menyelesaikan masalah untuk keluarga Smith? Bukankah itu kewajibannya?" "Bu, kamu benar-benar tidak masuk akal." Menyadari bahwa dia tidak dapat menghubungi ibunya, Josephine dengan gusar bergegas menuju kamarnya. Melihat kemarahannya, Margaret menyalak dengan dingin, "Dengar, Josephine. Jangan dengarkan omong kosong gelandangan yang tidak masuk akal itu. Seseorang seperti dia akan selalu menjadi sampah yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Setelah kita menggunakannya untuk membangun hubungan dengan Zachary, segera ceraikan dia." Sebenarnya, dia tidak pernah berencana untuk menerima Jonathan. "Saya sudah mendukung pecundang seperti dia selama setahun penuh. Bagaimana mungkin saya bisa terus mendukungnya selama hari-hari yang dia tinggalkan? Setelah memerah susunya sampai kering, aku akan membuangnya begitu saja. Aku tidak akan pernah menceraikannya." Josephine sangat marah sehingga matanya menyala merah. "Jika Anda sangat suka bercerai, lakukan sendiri. Perhatikan caramu berbicara padaku, nak." Margaret pergi ke pos setelah mendengar komentarnya.
Dia baru kembali beberapa hari, tapi kau tergila-gila padanya. Mantra macam apa yang dia berikan padamu sehingga kamu terus berpihak padanya? Saat itu, bukankah Anda yang ingin menceraikannya? Kenapa kamu berubah pikiran sekarang? Itu dulu. Menggigit bibirnya, Josephine menegaskan, Jonathan telah berubah. Dia tidak lagi sama lagi. Hah, tidak peduli berapa banyak dia telah berubah, dia akan tetap menjadi pecundang dalam hidup ini. Margaret mengejek, penghinaan tertulis di wajahnya. Josephine, jangan bilang kau benar-benar percaya omong kosongnya. Bisakah orang seperti dia membeli villa nomor 1 di Edenic Heights? Dia bahkan tidak layak berjaga di luar mansion. Bagaimana jika dia benar-benar mampu membelinya? Josephine secara naluriah membantah meskipun dia tidak mempercayainya. No, satu villa bernilai ratusan juta, jadi menyewanya selama sebulan pun akan menelan biaya ratusan ribu, belum lagi membelinya. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Yah, jika dia mampu membelinya, aku akan menggosok lantai, memasak, dan membersihkan toilet untuknya. Margaret mengumumkan sambil mencibir. Kamu tidak perlu melakukan semua itu selama kamu berhenti menghinanya mulai sekarang. Josephine menuntut dengan gigi terkatup. Oke, Margaret setuju tanpa berpikir dua kali. Kunci villa nomor 1 ada bersamamu, ya. Bawa saya ke sana besok untuk melihatnya. Jika dia benar-benar membelinya, aku bersumpah untuk tidak pernah menghinanya lagi. Itu kesepakatan, kalau begitu. Menggigit bibir bawahnya, Josephine mendorong pintu hingga terbuka dan menyelinap ke kamar tidurnya. Di luar pintu, seringai muncul di bibir Margaret. Ah, apakah Jonathan mampu membeli villa No. 1? Dalam mimpinya. Setelah memasuki kamar tidurnya, Josephine menjatuhkan diri ke kursi, terlihat sangat kurus dengan mata merah. Dia telah sibuk sepanjang hari dan awalnya berpikir bahwa dia bisa beristirahat dengan baik di rumah. Tanpa diduga, Margaret mengusir Jonathan dari rumah. Ga, kenapa kau selalu membuatku khawatir, Jonathan? Mengkhawatirkan bibirnya, dia membuat panggilan. Halo, Tuan Zakardi. Saya mendengar bahwa masih ada rumah besar di bawah lingkup Anda di Edenic Heights, ya. Bisakah saya menyewanya untuk sehari? Sesaat kemudian, dia berseru, tidak. Aku harus menyewanya setidaknya selama sebulan. Dia kemudian memijat pelipisnya saat sakit kepala menyerangnya. Bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Saya hanya akan menyewanya selama seminggu, oke. Saya bisa membayar lebih sedikit, tetapi saya hanya bisa menyewanya selama seminggu. Seminggu sudah menjadi batasnya. Untuk menghentikan Margaret mengkritik Jonathan tanpa henti, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode seperti itu untuk mengubah kebohongan Jonathan menjadi kebenaran. Meskipun saya tidak berhasil menghemat banyak uang selama bertahun-tahun, saya masih punya sekitar 100.000. Biayanya 100.000 seminggu. Saat Josephine mendengar kata sewaan dari ujung telepon yang lain, dia menggigit bibirnya dengan keras. Butuh 2-3 tahun sebelum saya berhasil menyimpan kekayaan 100.000. Namun, itu akan hilang hanya dari menyewa rumah selama seminggu. Oke, 100.000, kalau begitu. Sambil mengatupkan giginya, dia berkata, saya ingin menyewa villa nomor 1 di Edenic Heights. Dalam upaya untuk membantu Jonathan memulihkan martabatnya, dia menggunakan hampir semua tabungannya. Apa, nomor 1 villa tidak mungkin? Mengapa? Saya bisa membayar lebih. Dia menarik napas dalam-dalam, keluar semua. Sayangnya, orang di ujung sana, Leonard Zakardi, menegaskan bahwa itu tidak mungkin tidak peduli berapa banyak dia bersedia membayar. Pemilik villa nomor 1 adalah Pak Warhol dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Dia tidak akan tertarik bahkan jika kamu membayarnya 1 juta, apalagi 100.000. Leonard menolaknya tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, aku akan menyewa rumah yang berbeda. Tidak memiliki jalan lain, Josephine hanya bisa memilih untuk menyewa rumah besar lain. Saat itu, saya hanya akan mengatakan bahwa Jonathan salah alamat. Oke, saya akan membayar Anda uangnya sementara Anda menyerahkan kuncinya kepada saya pada jam 8 besok. Setelah menutup telepon, dia segera merasa lelah. Mudah-mudahan, setelah saya membantu Jonathan untuk mendapatkan kembali martabatnya dengan metode seperti itu, dia tidak akan lagi sama seperti dulu, seorang gelandangan malas yang tidak mau repot-repot mencari pekerjaan dan malah menyombongkan diri. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Josephine melangkah ke ruang tamu,
Margaret sudah lama menunggu di sana. Begitu dia melihat putrinya, dia langsung mengejek, apakah dia meneleponmu tadi malam? Ya, dia bilang dia akan menunggu kita di Edenic High. Josephine berbohong. Menunggu kami. Kejutan membanjiri Margaret. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan keras kepala setelah menghabiskan malam di jalanan dalam cuaca dingin. Tanpa diduga, dia masih berani menunggu kita di Edenic High. Selanjutnya, dia mengucapkan, Josephine, katakan yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar membeli sebuah rumah besar di Edenic High? Mungkinkah kalian berdua bekerja sama untuk menipuku? Petik 2. Dia masih tidak percaya bahwa orang yang tidak berguna seperti Jonathan mampu membeli rumah besar di Edenic High. Kenapa kami menipumu? Anda akan tahu apakah itu benar atau sebaliknya ketika Anda pergi dan melihatnya, jawab Josephine dengan dingin. Bab 59 menampilkan pertunjukan, baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Sambil mengerutkan bibirnya, Margaret menarik Connor ke atas meskipun Connor sedang mengepel lantai. Kenapa masih mengepel lantai? Cepat ganti baju, dia memerintahkan. Kenapa aku harus berubah? Connor meletakkan pel di tangannya dan menyeka keringatnya, berkata, aku baru saja mengganti pakaianku pagi ini. Jadi, kamu ingin pergi ke Edenic High denganku berpakaian seperti itu? Saya tidak ingin dipermalukan. Pergi dan ganti baju dengan cepat atau tetap di sini dan terus mengepel lantai. Bentak Margaret, membuatnya sangat takut sehingga dia bergegas ke kamar untuk berganti pakaian. Ketika dia kembali tidak lama kemudian, dia sudah berganti pakaian yang relatif bersih. Margaret memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali. Sedikit mengernyit, dia berkomentar, kamu akhirnya terlihat agak baik. Tembakan besar tinggal di Edenic High, jadi jangan banyak bicara saat kita tiba di sana nanti. Jaga lidahmu jangan sampai kamu mengekspos ketidaktahuanmu. Mengerti? Connor menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Ketika mereka turun ke bawah, Josephine diam-diam mengeluarkan teleponnya dan mengirim SMS ke Leonard dari perusahaan real estate. Anehnya, tidak ada jawaban darinya. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa membawa orang tuanya ke Edenic High terlebih dahulu. Namun, ketika mereka berjalan melewati gerbang, Margaret melihat Lamborghini yang diparkir di pinggir jalan dalam sekejap. Seketika, dia berseru, mobil sport siapa ini? Oh, pemiliknya hanya memarkirnya di pinggir jalan, sama sekali tidak khawatir akan tergores. Beralih ke Josephine, dia berseru, mobil ini pasti sangat mahal, bukan? Yah, Josephine. Ya, itu sangat mahal. Josephine mengangguk mengiyakan. Lagi pula, harganya 18.880.000. Itu pasti harga yang sangat tinggi. Aku tahu bahwa itu pasti menghabiskan banyak uang dalam sekali pandang. Saya bertanya-tanya siapa di komunitas kita yang begitu kaya sehingga dia mampu membeli mobil sport yang begitu mahal. Kecemburuan bersinar terang di mata Margaret. Josephine, mobil ini setidaknya harus berharga 2 atau 3 juta, bukan? Harganya lebih dari 10 juta. Setelah menambahkan segudang biaya lainnya, totalnya mencapai lebih dari 20 juta. Sebagai pemilik mobil, Josephine secara alami menyadari harganya. Meskipun demikian, dia tidak berani memberitahu ibunya tentang hal itu. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia pasti akan mengklaim mobil ini untuk dirinya sendiri jika dia tahu yang sebenarnya. Lebih dari 20 juta. Margaret sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Ya Tuhan, 20 juta sudah cukup untuk membeli rumah di Edenic High, bukan? Bahkan di komunitas kami, itu cukup untuk membeli 10 hingga 20 rumah. Siapa pemboros yang menggunakan 20 juta untuk membeli mobil? Nah, bajingan itu adalah menantu yang masih hidup yang kamu pandang rendah. Memutar matanya, Josephine tidak menanggapi itu. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan memanggil taksi, menuju Edenic High. Sepanjang perjalanan, dia tidak bisa mencapai Leonard. Terlepas dari apakah dia menelepon atau mengirim SMS kepadanya, dia tidak mengangkat atau menjawab. Pada pergantian peristiwa itu, wajahnya langsung memucat. Jangan bilang ada yang tidak beres. Ada apa, Josephine? Margaret tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah memperhatikan wajahnya yang pucat. Tidak ada. Josephine memaksa dirinya untuk tampil tenang. Oh ya, apakah kamu sudah menelepon Jonathan?
Mengapa Anda tidak memintanya untuk keluar dan menemui kami karena kami hampir sampai? Margaret masih bersikap tinggi dan perkasa. Sepertinya dia sudah lupa semua tentang mengusir Jonathan malam sebelumnya. Dia mungkin meninggalkan ponselnya di suatu tempat karena aku tidak bisa menghubunginya. Josephine berbohong. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki nomor Jonathan. Saya pikir dia memang memiliki teleponnya, tetapi dia sengaja menunjukkan kekuatan. Margaret mendengus, kecewa tertulis di seluruh wajahnya. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di luar gerbang Edenic High. Setelah turun dari taksi, Josephine memasang ekspresi khawatir. Kenapa saya masih belum bisa menghubungi Pak Zakardi padahal saya sudah sampai di gerbang Edenic High? Mengapa kamu berdiri di sana, Josephine? Menyadari keraguan-raguannya, Margaret mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu berlama-lama dan tidak masuk? Yang akan datang. Ketika hal itu terjadi, Josephine hanya bisa menggigit peluru dan menyeret kakinya ke Edenic High bersama orang tuanya. Di luar gerbang Edenic High ada banyak penjaga. Setelah melihat mereka, beberapa penjaga melangkah maju dan segera menghentikan mereka. Berhenti di sana, siapa yang kalian semua cari? Kami sedang mencari Jonathan Goldstein. Dia tinggal di sini, jadi cepatlah memimpin jalan. Margaret menyatakan, memandang mereka dengan merendahkan. Jonathan Goldstein, para penjaga bertukar pandang sebelum mereka menggelengkan kepala. Kami belum pernah mendengar orang seperti itu. Kamu pasti salah tempat. Itu tidak mungkin. Margaret mengejek. Dia tinggal di Villa No. Bagaimana mungkin saya mendapatkan tempat yang salah? Tidak, satu villa. Saat para penjaga mendengar bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bagi mereka, trauma dari villa nomor 1 benar-benar terlalu besar. Bagaimanapun, mereka berlutut di depan mansion itu sepanjang malam hanya pada malam sebelumnya. Anda di sini untuk mencari Tuan Goldstein. Mereka segera menurunkan diri. Sikap mereka berubah menjadi pelayan dalam sekejap. Goldstein, mendengar pidato itu, Margaret mencibir, itu pasti Jonathan. Pergi dan beritahu dia bahwa ibu mertuanya ada di sini, dan minta dia keluar dengan cepat. Tentu, aku akan segera pergi. Ketika para penjaga mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah ibu mertua pria itu, mereka bergegas ke pos jaga tanpa menunda-nunda. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, Josephine bergegas mengejar mereka. Tunggu sebentar. Apa itu? Para penjaga berhenti di jalur mereka. Bolehkah saya tahu jika pemilik villa nomor 1 bernama Jonathan Goldstein? Josephine ragu-ragu bertanya. Ada banyak orang dengan nama belakang Goldstein. Bagaimana bisa Jonathan menjadi pemilik villa No. 1? Kami tidak begitu yakin tentang itu. Para penjaga menggelengkan kepala mereka. Kita hanya tahu bahwa pemilik No. 1 villa memiliki nama belakang Goldstein. Kami tidak berani menanyakan nama depannya. Tolong tunggu sebentar sementara saya menelepon untuk konfirmasi. Dengan telepon di tangan, Josephine menelepon Leonard lagi. Kali ini, pria itu akhirnya mengangkatnya. Zakardi, apakah kamu sudah menyewa mansion yang aku minta kamu sewa? Ya, suara Leonard terdengar lemah, membuatnya jelas bahwa dia baru saja bangun. Selain itu, dia sepertinya mendengar suara seorang wanita di sampingnya. Ini villa nomor 3, minta saja seorang penjaga untuk membawa Anda ke sana. Ingatlah untuk mengirimi saya uang setelah melihat tempat itu. Tentu, akhirnya, jantung Josephine yang telah bersarang di tenggorokannya kembali ke dadanya. Sial, ternyata mereka menyewa sebuah rumah besar. Ketika para penjaga mendengar percakapannya, jejak penghinaan melintas di wajah mereka. Fiuh. Kami bahkan mengira mereka benar-benar keluarga Tuan Goldstein. Mereka benar-benar membuat kami ketakutan. Maaf, tapi saya salah alamat. Kami tinggal di villa nomor 3. Zakardi mungkin sudah berbicara dengan Anda, iya. Josephine berkata sambil melihat mereka. Ya, sikap para penjaga berubah dalam sekejap mata. Menembaknya dengan tatapan tajam, mereka mengeluh, kamu seharusnya mengatakan bahwa itu adalah villa nomor 3 daripada mengadakan pertunjukan. Apakah Anda tahu bahwa Anda hampir menghancurkan kami? Petik 2. Bab 60 permainan diberikan. Dipimpin oleh seorang penjaga, keluarga 3 orang segera menuju ke villa nomor 3. Namun, ketika mereka berjalan melewati villa No. 1, Margaret melangkah masuk ke mansion itu. Itu membuat penjaga takut, dan dia buru-buru meraihnya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Menantu saya tinggal di Villa No. Mengapa saya tidak diizinkan masuk? Margaret bertindak sombong. Siapa yang memberitahumu bahwa menantumu tinggal di Villa No? 1. Ini nasihat dari saya, sebaiknya Anda bersikap. Kalau tidak, Anda mungkin tidak akan hidup untuk melihat besok jika Anda mengganggu Tuan Goldstein. Bentak penjaga itu dengan kejam. Nasib rekannya yang menyakiti pria itu sehari sebelumnya masih tergambar jelas di benaknya, kedua kakinya patah dan dijadikan makanan ikan di sungai Goda. Sikap macam apa ini? Aku mungkin akan meminta menantu laki-lakiku untuk segera memecatmu. Margaret mengamuk sambil menyodorkan jari padanya dengan tangan di pinggul. Sayangnya, itu tidak berhasil pada penjaga. Dia hanya tertawa dingin pada ancamannya dan membalas, silakan. Tapi aku akan mengusirmu sekarang juga jika kau berani terus mengoceh dengan keras. Apa yang baru saja Anda katakan? Margaret segera menjadi balistik ketika dia melihat bahwa bahkan seorang penjaga yang tidak penting pun tidak menghormatinya. Tetapi pada saat yang tepat, Josephine dengan cepat menarik lengan bajunya dan berbohong, Bu, saya salah alamat. Jonathan tidak tinggal di villa nomor 1 tapi villa No. 3. Tidak, 3 villa. Tapi saya ingat dia mengatakan kepada saya kemarin bahwa dia tinggal di Villa No. 1. Margaret menatapnya dengan curiga. Dia salah paham. Dia menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa dia tinggal di Villa No. 3. Josephine menyeretnya menuju Villa nomor 3 tanpa memberinya kesempatan untuk memprotes. Permainan akan diberikan jika pemilik Villa nomor 1 keluar. Hah. Dia memang sampah yang tidak berguna sehingga dia bahkan salah memasukkan alamat tempat tinggalnya. Margaret mendengus sambil terus berjalan maju dengan penjaga. Tak lama kemudian, mereka tiba di villa nomor 3. Pintu villa nomor 3 tidak terkunci, dan mereka disambut oleh dekorasi mewah segera setelah mereka membuka pintu. Sama seperti rumah mewah di film, jendela Prancis yang besar terlihat tepat setelah melangkah di pintu. Dan di balik jendela ada kolam renang besar. Jonathan, di mana kamu, Jonathan? Keluar dan sambut aku, cepat. Margaret berteriak dengan lengan akimbo. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana penjaga ini memperlakukan saya. Saat aku melihat Jonathan nanti, aku akan menyuruhnya memecat penjaga. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada respon dari dalam mansion. Melihat itu, penjaga itu mengejek dalam hati. Dia hanya menyewa tempat, namun dia bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya. Bagaimana mungkin ada orang di sini ketika rumah ini baru saja disewakan pagi ini? Baiklah, berhenti berteriak. Tidak ada seorang pun di sini. Penjaga itu menyeringai. Yah, ini adalah pertunjukan yang dia lakukan. Bagaimana dengan Jonathan Goldstein dan menantunya yang berfantasi? Apakah dia benar-benar tidak tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja ketika dia menyewa tempat itu? Bu, mungkin Jonathan sedang keluar, Josephine berbohong. Aku akan membawamu berkeliling untuk tur. Kemana perginya orang yang tidak pernah berbuat baik itu sekarang? Harumping, Margaret langsung menuju ke atas. Ketika Josephine akan mengikutinya, penjaga memanggilnya kembali. Tahan. Apa itu? Josephine berhenti sejenak. Ini kunci Villa No. 3. Penjaga itu menyerahkan kunci padanya dan mulai, Tuan. Zakardi sudah memberitahu Anda aturannya di sini, iya. Anda tidak bisa begitu saja membawa orang luar ke sini untuk bermalam, Anda juga tidak boleh merusak tembok. Jika ada kerusakan, Anda harus membayarnya sesuai dengan itu. Petik 2. Oke, aku mengerti. Josephine buru-buru memberinya tatapan memohon dan mengambil kunci darinya. Margaret, bagaimanapun, tiba-tiba mengerutkan kening dan menuntut. Apa artinya membayar ganti rugi yang sesuai dan melarang kita membawa orang luar ke sini untuk menginap? Anda hanya seorang penjaga yang tidak penting, jadi apa hubungannya dengan Anda jika saya membawa orang ke sini untuk menginap? Ini rumahku atau rumahmu? Penjaga yang tidak penting ini sudah lama membuatku kesal. Sikap macam apa ini? Jika saya adalah pemilik rumah besar ini, saya akan memberinya sepatu bot sejak lama. Ini bukan rumahku, tapi juga bukan milikmu. Menatap wanita arogan itu, penjaga itu mencibir bahkan sambil mengejek, kamu hanya menyewa mansion, tapi kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik villa nomor 3, ya. Jika Anda begitu tinggi dan perkasa, pergi dan beli sendiri. Berhentilah bertingkah seperti keju besar ketika Anda bahkan tidak mampu menyewa selama sebulan dan hanya mampu menyewa selama seminggu. Jika dia adalah pemilik villa nomor 3,
aku mungkin tidak akan berani bersikap seperti itu padanya. Bagaimanapun, mereka yang mampu membeli rumah besar di Edenik Hei semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Tapi dia pikir dia siapa? Dia hanya penyewa miskin yang bahkan tidak mampu menyewa villa selama sebulan. Dan dia berpura-pura menjadi pemilik mansion. Apa yang baru saja Anda katakan? Rumah besar ini sedang disewa. Setelah Margaret mendengar itu, ekspresinya segera menjadi gelap. Pada saat berikutnya, dia menunjuk Josephine dan menggeram, "Jelaskan ini padaku dengan benar, Josephine. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah Anda mengatakan bahwa Jonathan tinggal di Edenik Hei? Bagaimana itu menjadi sewa sekarang?" Petik 2. Dengarkan aku, Bu. Josephine sangat marah sehingga wajahnya memerah. "Saya awalnya ingin menggunakan kebohongan ini untuk membantu Jonathan memulihkan martabatnya, tetapi saya tidak pernah berharap penjaga ini mengekspos saya hanya dalam beberapa kata. Oke, simpan. Katakan saja padaku, apakah kau yang menyewa rumah besar ini atau Jonathan?" Kemarahan membara di mata Margaret. "Saya pikir menantu laki-laki saya yang tidak berguna telah benar-benar membuat sesuatu dari dirinya sendiri dan mampu membeli sebuah rumah besar di Edenik Hei. Sedikit yang saya harapkan bahwa dia benar-benar menyewanya, dan dia bahkan tidak mampu menyewanya selama sebulan untuk Booth. Itu aku. Karena semuanya telah terjadi, Josephine tidak punya pilihan selain mengakuinya. Yah, baiklah. Kamu sudah berani sekarang karena kamu benar-benar berkolusi dengan Jonathan untuk menipuku, Josephine." Sambil mendidih, Margaret mengacungkan satu jari dan menusuk dahinya dengan keras. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mencatat kemarahannya, Josephine dengan cepat mengejarnya. "Mau kemana, Bu?" "Rumah." Margaret membentak tanpa berbalik. "Cepat dan akhiri perjanjian sewa untuk rumah besar ini. Kalau tidak, kamu bukan lagi putriku." "Mama." Josephine mempercepat langkahnya. "Bu, dengarkan di sini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jonathan." Dia buru-buru menjelaskan atas nama Jonathan setelah menyusul ibunya. "Sesungguhnya, Jonathan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Akulah yang membuat keputusan sewenang-wenang ini." "Diam." Marah, Margaret menyalak, "Mantra apa yang dilemparkan oleh sampah tidak berharga itu padamu sehingga kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewakan rumah besar untuknya dan bekerja sama dengannya untuk membohongiku?" "Bu, aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia." Josephine menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Tepat ketika dia akan berbicara lebih jauh, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di jalan setapak di Edenik Hei. Seketika, dia membeku dan menghentikan langkahnya. Menganga pada sosok itu dengan tidak percaya, dia memanggil, "Jonathan." Bersambung.